Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok etika profesi di sini akan mempresentasikan pembuatan kode etik PT Seger Agro Nusantara. Nah, adapun anggota yang di kelompok ini adalah saya sendiri, Agus Ilhandani, Diana Putri, dan Ayu Magenda. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjut ke materi. Yang pertama adalah etika profesi. Apa sih itu etika profesi? Etika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk yang tentang hak dan kewajiban moral. Kumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak dan nilai mengenai yang benar dan salah yang dianut masyarakat. PT Seger Agro Nusantara adalah perusahaan perdagangan komoditas dari Indonesia yang menyediakan aneka komoditas seperti jagung, kedelai, beras, kedelai sulfat, geplek, kacang midi mentah, dan sekaligus berfungsi sebagai perusahaan dagang untuk komoditas agrikultur lainnya. Pada setiap perusahaan yang ada, pastilah memiliki kode etik masing-masing yang diterapkan dalam perusahaannya. Misalnya saja kode etik pada bidang IT. Karena pada masa sekarang ini setiap perusahaan tak luput dari adanya penggunaan perangkat IT dan lainnya. Oleh karena hal itu, itulah kami dalam hal ini ingin menganalisis kode etik yang ada pada PT Seger Agro Nusantara. Nah, untuk yang kedua, latar belakang masalah. Latar belakang masalah untuk pembuatan ini adalah berawal dari tugas yang diberikan oleh Ibu Farida Fitriani, MSc, dari dosen pada mata kuliah etika profesi, di mana diberikan tugas untuk menganalisis kode etik yang digunakan pada suatu lembaga atau perusahaan. Sehingga dalam hal ini kami memilih PT Seger Agro Nusantara. Nah, mungkin sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya Diana Putri. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah 1. Mengetahui tujuan kode etik di sebuah perusahaan. 2. Mengetahui pentingnya kode etik di sebuah perusahaan. 3. Mengetahui apa saja etika yang harus dipatuhi oleh seorang karyawan. Kode etik. Kode etik bertujuan agar para karyawan atau pekerja profesional mempunyai acuan perilaku terhadap pekerjaan ataupun profesi yang mereka jalani. Ini agar tercipta karyawan ataupun pekerja yang berperilaku baik serta lingkungan kerja yang disiplin dan kondusif. Kode etik berfungsi sebagai panduan agar bertindak secara etis dan sesuai aturan saat kita melakukan pekerjaan dimanapun. PT Seger Agro Nusantara Sumbawa mempunyai kode etik pada bidang IT sebagai berikut. 1. Karyawan diharapkan menjunjung tinggi nilai kejujuran dan kedisiplinan. 2. Komputer hanya digunakan untuk melakukan pekerjaan. 3. Jika mengalami masalah dapat menghubungi bagian departemen IT. 4. Tidak boleh mendownload sembarang file dari internet. 5. Tidak boleh menyalahgunakan aset seperti menipu, menggelapkan, maupun memalsukan. 6. Penggunaan alat pengering, mesin conveyor belt, maupun rice huller harus berada di bawah pengawasan supervisor. 7. Mematikan alat elektronik ketika sudah tidak dipakai. 8. Departemen IT memeriksa komputer setiap 1 bulan sekali. Sebagai IT profesional, kita terkadang mengakses data perusahaan yang bersifat penting dan rahasia. Oleh karena itu, diharapkan sikap profesional kita agar tidak mengubah, menghapus, atau membuat data baru yang bersifat merugikan perusahaan. Dan juga merupakan bagian pekerjaan kita untuk membantu karyawan lain yang kesulitan dalam pengoperasian komputer. Kita hanya mengambil informasi secukupnya yang kita butuhkan untuk melakukan pekerjaan kita sesuai yang telah dituliskan pada job desk kita. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kesimpulan, berdasarkan pada hasil analisis wawancara, diambil kesimpulan bahwasannya pada PT Seger Agro Nusantara terdapat beberapa kode etik IT yang diterapkan, yaitu karyawan diharapkan menjunjung tinggi nilai kejujuran dan kedisiplinan. Komputer hanya digunakan untuk melakukan pekerjaan. Jika mengalami masalah, dapat menghubungi bagian departemen IT.
Tidak boleh mendownload sembarang file dari internet. Tidak boleh menyalahgunakan aset seperti menipu, menggelapkan, maupun memalsukan. Penggunaan alat pengering, mesin conveyor belt, maupun rice huller harus berada di bawah pengawasan supervisor. Mematikan alat elektronik ketika sudah tidak dipakai. Departemen IT memeriksa komputer setiap 1 bulan sekali. Saran, kode etik pada PT Segar Agro Nusantara Sumbawa kami rasa sudah cukup mumpuni karena beberapa poinnya sudah sesuai dengan pasal 27 ayat 3 UU ITE. Saran dari kami hanyalah untuk memperketat pengawasan terhadap pegawai perusahaan dalam pemanfaatan perangkat IT, sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.